La haula wa quwwata illa billah. Sadli wa yassir li amri wa hudatan bil lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu jamaah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di channel ini. Seperti yang sudah berjalan, ternyata kita ini tidak terasa sudah 2 bulan. Semoga tambah barokah kegiatan kita. Dan sebelum mulai ngaji ini, tentu kita sudah tahu bersama bahwa sahabat, guru, keanutan kita Bapak Profesor Fendi telah menghadap Robi. Mari kita doakan beliau semoga dimudahkan dan menempati mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Semoga doa kita terkabul. Untuk selanjutnya saya Pak Muntolib sudah hadir. Saya persilahkan Kang Tolib untuk memandu. Biasanya kajiannya menjadi lebih gayeng dengan Kang Tolib ini. Silakan Kang. Terima kasih Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Mukarram, Al-Ustadz Ahmad Fuad, para hadirin yang berbahagia, innalhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin betul-betul suasana duka di jiwa kita bersama, karena orang yang sangat kita cintai telah dipanggil oleh Allah. Dan saya juga masih merekam apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Fuad ketika khutbah Jumat, ya. Sesungguhnya tanda-tanda orang mukmin itu kalau disebut asma Allah gemetarlah hatinya. Barangkali poin penting untuk kita diskusikan malam ini, karena itulah muhasabah ukuran. Dan seorang ulama sekelas Hasan Al-Basri saja masih belum berani yakin bahwa imannya itu sempurna. Ini mungkin muhasabah tertinggi yang harus kita lakukan sehingga kita bisa. Tidak terdengar ya? Halo, suara saya tidak terdengar? Terdengar Kang. Terdengar, bagus. Oh iya. Dari planet kedengar Ustadz. Oh iya. Ini saya kira muhasabah tertinggi itu apabila kita bertanya apakah iman kita itu apabila disebut nama Allah gemetar hati, kan begitu. Apabila dia bacakan Al-Quran bertambah iman, kan begitu. Dan hanya kepada Allah saja kita bertawakal apa belum, itu barangkali kajian tertinggi yang akan kita kasih pada malam hari ini. Baiklah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita dengarkan paparan dari Al-Ustadz Ahmad Fuad Effendi, Al-Mukarram Ustadz. Saya persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sore hari ini, masih melanjutkan muhasabah, ya. Di muhasabah tingkat lanjut. Namun sebelum itu saya juga ingin menyatakan rasa sedih, rasa duka yang mendalam dengan dipanggilnya Prof. Effendi, yang semua kita kenal beliau, orang yang
top di dalam bidang akademis ilmiah, tapi juga kita semua tahu betapa beliau adalah orang yang sangat soleh. Ya, paling tidak kalau saya selama menjadi atau mengurus Masjid Al-Hikmah, itu setiap zuhur pasti ketemu dengan Pak Effendi. Ya, bahkan juga kadang asar. Dan itu rutin dan sangat rendah hati. Beberapa kali saya minta untuk memberi kajian di masjid, itu cuma 1-2 kali saja beliau itu bersedia. Ya, mungkin juga karena sibuk, tapi juga mungkin karena kerendah hatian beliau. Yang kedua, juga saya ingin menyampaikan satu berita yang beredar di masyarakat sehingga saya menerima banyak ucapan bela sungkawa. Ya. Jadi yang wafat itu namanya Ibu Camana. Ya. Ini orang dari Mandar, Sulawesi Barat. Tapi memang sudah orang yang dekat sekali dengan kami, ya, dan sudah dianggap sebagai ibu juga oleh jamaah-jamaah kami. Jadi beliau itu yang meninggal. Ya. Sementara ibu saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu, 1 September 2012. Tapi kadang dicampur adukkan namanya, ya, beliau Ibu Camana, ibu saya Ibu Halimah. Ya. Jadi ini sekalian saya klarifikasi bahwa yang meninggal itu bukan ibu kandung kami, ya, saya, Cak Nun dan adik-adik saya ber-13, ya, tapi adalah orang lain. Namun saya juga terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah mengucapkan bela sungkawa. Baik. Kita masuk ke pelanjutan dari muhasabah, yaitu hal-hal yang mendorong kita melakukan muhasabah itu apa. Karena muhasabah kemarin sudah bahas begitu penting ya kita melakukannya. Nah, bagaimana supaya kita betul-betul mau melakukan muhasabah. Nah, ini menurut petunjuk para ulama, ya saya tidak ngarang sendiri, ini saya juga berangkat dari referensi. Yang pertama adalah adanya kesadaran atas muraqabah Allah. Kesadaran bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga harus melakukan muhasabah terhadap diri kita. Banyak sekali ayat yang menyatakan hal ini. Ya, saya kutipkan di sini surat Qaf 18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari kita, termasuk yang tertulis di WhatsApp kita, kecuali raqib dan atid yang mencatatnya. Nah ini, kalau kita punya kesadaran ini ya, artinya kita setiap menulis apapun di grup kita, atau grup mana saja, itu selalu kita harus sadar bahwa ini adalah sesuatu yang diawasi atau dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabir, Allah itu maha khabir, maha mengetahui. Khabir dalam bahasa Arab modern artinya pakar, expert. Ya. Tapi di dalam Al-Quran artinya maha mengetahui segala yang ada di dalam diri manusia dan semua yang dilakukannya, termasuk hal-hal yang tidak tampak. Khabir. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ardh wa ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum. Allah mengetahui apapun yang terjadi di langit dan bumi. Kalau ada 3 orang yang sedang rapat gelap, maka Allah adalah yang keempat. Demikian juga kalau 4 orang sedang berbicara bisik-bisik, Allah yang kelima. Begitu seterusnya. Nah, inilah muraqabah atau pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sekali lagi basir. Allah Maha melihat ya, apa yang kamu lakukan. Dan Allah akan bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi.
Ini saya sengaja saya cantumkan di sini ayat-ayat ini dengan nomor ayat dan suratnya supaya nanti bisa dibuka kembali ya di kesempatan. Kita tidak akan bahas ini secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, yang mendorong kita melakukan muhasabah adalah kesadaran akan pertanyaan-pertanyaan nanti di hari kiamat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ul. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati pikiran kita itu semua itu kana anhu mas'ul, nanti akan ditanya. Jadi semua harus mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu sebelum nanti akumulasinya di yaumul hisab, kita harus menghisab diri kita sendiri. Tsumma alunna yauma idzin aninna. Ya, nanti kalian akan ditanya kenikmatan-kenikmatan yang sudah kamu dapatkan di dunia ini, ya, itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, tidaklah dua kaki anak Adam itu melangkah ya, di hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang umurnya. Mohon diulas sinyalnya apa sepertinya dihabiskan. kurang bagus. Oh ya, suaranya kurang bagus. Sebentar ya. Barangkali sinyal di tempat saya. Kalau saya dengar dengan jelas. Oh ya. Yang lain gimana nih? Ya, jelas. Ya, jelas. Baik. Tempat Pak Hasan Jadi juga jelas. mungkin ada perbedaan karena jaringan di masing-masing tempat barangkali berbeda. Oke, saya teruskan ya. Betul, Ustaz. Jadi, kesadaran akan pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat nanti. Sebenarnya dimulai dari kuburan ya, kita sudah sering mendengar nanti akan ditanya di kuburan itu. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, kan gitu ya. Ya, dan itu kita bisa menjawab apa tidak itu bukan berdasarkan hafalan kita. Ya, kalau hafalan dia semua sudah hafal. Tapi karena itu ditanyakan kepada kita di kuburan, kita bisa menjawab kalau itu semua sudah menjadi bagian dari diri kita, hidup kita. Ya, bukan sekedar hafal. Jadi yang ditanyakan nanti begitu kita di hari kiamat, yang pertama adalah umur kita. Yang kedua, ilmu kita. Ya. Untuk apa ilmu yang kita dapat itu kita gunakan? Ma fa'ala fihi. Ya, apa yang kita lakukan dengan ilmu kita itu. Yang ketiga, an malihi, harta benda. Dari mana kita dapat dan untuk apa itu kita gunakan. Yang keempat, tentang jasad kita. Kita gunakan untuk apa? Ya, dari dulu gagah perkasa sampai sekarang sudah loyo ini. Itu dulu untuk apa saja. Nah, itu 4 hal itu yang akan ditanyakan. Kalau ini menjadi kesadaran kita, saya kira muhasabah itu menjadi sesuatu yang niscaya ya. Pasti akan kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga ini, mengingat kematian ya. Dan penantian kita di alam barzakh. Ya. Yang tidak tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ya, kita di alam barzakh. Betapa panjangnya masa itu. Dan keadaan kita di alam barzakh itu akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Kemudian mengingat kedahsyatan hari kiamat. Ya. Kalau kita baca Al-Quran dan kita pahami maknanya, pasti kita akan gemetar begitu mendengarkan bagaimana Allah menggambarkan keadaan hari kiamat. Ini tentu panjang kalau akan kita ulas. Dan mengingat tempat tinggal kita nanti di akhirat. Hanya ada 2 pilihan, surga. Jadi saya kira 5 hal inilah paling tidak. Kalau itu kita sadari, pasti akan mendorong kita untuk selalu bermuhasabah. Ya. Dan muhasabah itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang,
tidak hanya dilakukan oleh orang baik, tapi juga apalagi orang yang tidak baik. Tidak hanya orang yang tidak baik, tapi orang yang sudah baik pun juga harus tetap melakukan muhasabah. Menurut Ibnu Qayyim, ya, yang harus dimuhasabah itu adalah pertama, kewajiban-kewajiban agama, baik yang wajib maupun sunnah. Jadi apa yang kita muhasabahi, nomor satu adalah apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Atau faraid, ya, hal-hal yang fardu, dan baru kemudian setelah itu yang sunnah. Ya. Yang fardu ya sholat 5 waktu, ya, kemudian puasa, Ramadan, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama harus kita muhasabahi. Yang kita muhasabahi dalam hal ini bukan hanya apakah kita sudah melaksanakan atau belum, tapi sejauh mana kita sudah melaksanakannya. Maka kita harus lihat juga dari sisi kualitasnya. Ya. Nah, ini muhasabah tentang kewajiban agama. Yang kedua adalah muhasabah tentang larangan-larangan agama. Baik yang haram maupun yang makruh. Ya. Apakah kita melakukan hal yang haram? Ya. Kalau tidak, alhamdulillah, kita teruskan. Yang makruh bagaimana? Ya. Di sini sering baikkan. Ini hanya makruh aja kok, tidak haram ya. Padahal makruh itu artinya tidak disukai atau artinya dibenci oleh Allah. Nah, ini makruh. Ya. Tapi oleh Allah tidak dilarang karena beberapa alasan. Misalnya tolak itu dibolehkan, tapi itu tidak disukai oleh Allah. Itu tidak disukai oleh Allah. Ini sebagai contoh. Ya, tapi ya secara fikih harus dibuka, harus ada pintu darurat yang namanya perceraian. Itu sebagai contoh ya. Jadi yang kedua adalah larangan-larangan Allah baik yang haram maupun yang makruh. Yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim, kelalaian terhadap tujuan hidup. Kita mungkin sudah menjalankan kewajiban agama. Kita mungkin sudah menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi apakah hidup kita ini sudah kita isi dengan hal-hal yang betul-betul berguna untuk tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita tidak lain adalah akhirat. Dan itu surga. Apakah kita masih menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu? Untuk hal-hal yang mungkin saja itu menyenangkan kita, tetapi tidak ada gunanya ya, untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, tentu bukan berarti terlarang seluruhnya, ya, karena kita diperbolehkan juga untuk menikmati dunia. Tapi harus ada kesadaran terhadap tujuan hidup kita. Sehingga kita tidak sibuk dengan kesenangan dunia. Ya. Kemudian kegiatan anggota badan kita, ini juga perlu dimuhasabai. Pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, anggota badan kita itu semua kita muhasabai untuk apa? Ya. Di mata kita itu untuk melihat apa saja. Ya. Telinga kita mendengar apa saja. Tangan kita melakukan apa saja, termasuk menulis apa saja. Kemudian niat dan motivasi amal. Ini juga kita muhasabai. Melakukan faraid, kewajiban-kewajiban agama yang wajib, yang sunnah, ya, bahkan juga yang mubah-mubah, itu sudah kita lakukan banyak sekali. Nah, di sini perlu kita muhasabai niatnya, motivasinya. Mengapa? Supaya amal kita itu, meskipun itu sifatnya mubah, ya, yang definisinya menurut fikih, ya, dilakukan juga tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak dapat dosa. Tapi yang mubah itu kalau niatnya ditata, itu bisa menjadi ibadah. Dan akan memperoleh pahala di akhirat. Maka disinilah pentingnya kita punya niat
atau motivasi yang baik di dalam melakukan hal-hal yang sifatnya mubah. Kemudian ada juga satu pandangan ya dari juga para ulama, hal-hal yang harus dimuhasabahi itu. Ya. Pertama adalah kabair, ya, dosa-dosa besar. Yang kedua di bawahnya shaghair, dosa-dosa kecil. Ini hampir sama, cuma barangkali sedikit berbeda di dalam penataannya. Yang ketiga adalah juga kita muhasabah. Yang menarik itu yang nomor 4 dan 5. Jadi dalam bahasa Arab dikatakan ar-ra'yu bi annahu khair. Perasaan bahwa dirinya itu sudah adalah orang yang paling baik. Artinya dia selalu memandang orang lain itu lebih buruk dari dia. Dia selalu memandang dirinya itu paling baik. Nah, ini harus dimuhasabahi perasaan seperti ini. Lebih tepatnya diistighfari. Ya. Termasuk yang kelima, merasa diri paling benar. Ya. Nah, ini sikap-sikap yang nomor 4 dan 5 ini sikap-sikap yang mungkin kita sering atau tidak merasakan bahwa kita kadang-kadang melakukan hal seperti ini. Maka perlu kita muhasabah. Karena ketika kita merasa sebagai orang yang paling baik, maka itu bisa menjadi terbalik. Jangan-jangan kita ini lebih buruk dari orang yang kita anggap buruk. Soal benar. Jadi di bawah ini ada dzunub dan sayyiat. Itu karena di dalam teks yang saya baca itu ada dibedakan antara dzunubun dan sayyiat. Ya, kalau doa kita itu Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Nah, kalau dzunub itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan ya, kita tidak sholat, kita tidak menjalankan puasa, itu dzambun, dosa. Ya. Kita membunuh itu dosa. Tapi kalau sayyiat itu adalah kesalahan-kesalahan yang hubungannya dengan manusia. Meskipun juga dalam beberapa hal termasuk dosa, termasuk dzunub. Ya. Tapi sayyiat ini lebih khusus berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan sesama manusia. Kalau dzunub itu tobatnya cukup kepada Allah, kalau sayyiat itu sebisa mungkin juga ada keridhaan dari orang-orang yang pernah kita sakiti. Ini sayyiat. Kemudian setelah kita melakukan muhasabah, nah ini ada pasca muhasabah ini perlu, yaitu melakukan mu'aqobah. Yaitu memberikan sanksi kepada diri sendiri atas kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, ini mu'aqobah. Setiap kita melakukan kesalahan, ya, setelah kita muhasabah, kita tahu melakukan suatu kesalahan, maka kita memberikan sanksi kepada diri kita sendiri atas kesalahan yang telah kita lakukan. Apa bentuk mu'aqobah itu? Salah satunya adalah dengan melakukan kebaikan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanat, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Nah, ini salah satu bentuk mu'aqobah, yaitu mengikuti perbuatan buruk yang sudah kita lakukan dengan perbuatan baik. Dengan harapan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini hadis Rasulullah SAW.
Jadi bentuk mu'aqobah adalah dengan melakukan kebaikan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ada contoh-contoh ya, bagaimana dulu para sahabat dan ulama saleh itu melakukan mu'aqobah kepada dirinya sendiri. Menurut riwayat, Umar bin Khattab itu tertinggal jamaah sholat asar. Dia menyesal sekali. Maka dia menghukum dirinya dengan menginfakkan separuh hasil panen kebunnya senilai 200.000 dirham. Mengapa? Karena dia terlambat ikut jamaah asar itu karena terlalu asik di kebun. Ya. Ketinggalan jamaah asar. Nah, itu menghukum diri dengan infak 200.000 dirham dari hasil panennya. Ya, ini Umar bin Khattab, ya, kita sanggup apa enggak? Ya. Pak Muntolib ini kira-kira sanggup nih, biasanya rajin jamaah duhur, jamaah asar ya di masjid. Kalau ketinggalan, apa tuh Ustaz? Nah, jadi ini contoh ya yang bagus, tapi kita mampu apa tidak tentu kita punya kapasitas masing-masing. Ibnu Umar itu tertinggal jamaah sholat isya, menggantinya dengan sholat sepanjang malam. Nah ini, kalau saya itu paling kalau tidak sempat sholat malam itu gantinya dengan sholat duha. Ya, itu paling-paling begitu. Ya itulah, memang tingkatannya masih segitu. Umar bin Abdul Aziz sholat maghrib sudah masuk injury time. Jadi sudah karena sibuk di kantor. Maka dia menghukum dirinya dengan memerdekakan seorang budak. Contoh yang terakhir, Ibnu Aun. Itu dia punya kesalahan ketika ibunya memanggil. Dia menjawabnya dengan suara keras. Melebihi kerasnya suaranya sang ibu. Itu aja menyesal bukan main. Dan dia menghukum dirinya dengan memerdekakan budak. Nah ini contoh-contoh ya. Bagaimana menghukum atau memberi sanksi kepada dirinya setelah melakukan suatu kesalahan ya berdasarkan muhasabah yang sudah kita lakukan. Tapi juga ada petunjuk dari para ulama ya, bahwa dosa itu adalah beban batin bagi seorang mukmin. Kalau kita orang beriman melakukan dosa itu beban batin luar biasa. Kalau orang tidak beriman, tenang saja. Jadi kalau orang melakukan dosa kok tidak ada beban di batinnya, itu berarti imannya itu masih ada pada tingkat tertentu. Ya, saya tidak mengatakan tidak beriman. Pemula, Ustaz. Ya. Jadi tadi itu belum bergetar hatinya ya. Ketika melakukan dosa belum bergetar hatinya. Mungkin karena sudah terbiasa. Ibaratnya mahasiswa yang sudah ahli ngerpek itu, ya kalau ngerpek itu tenang-tenang aja, tapi yang baru pertama ngerpek, wah gemetaran itu. Ya. Oke. Dan mu'aqobah adalah cara untuk meringankan beban batin. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, terus kita menghukum diri kita dengan amal soleh, maka beban batin kita atas dosa itu menjadi lebih ringan. Ibnu Jauzi juga memberikan saran begini. Mu'aqobah itu sebaiknya dilakukan dengan rileks. Ya. Sifatnya menghibur dan menyenangkan. Ini saya bertanya-tanya nih bagaimana ini. Ya. Lalu beliau ini beri contoh. Ya. Jadi saran beliau ini diilhami oleh tradisi orang-orang di daerahnya. Yang ketika mengangkat beban yang sangat berat. Misalnya dua orang ya sedang mengangkat beban berat bersama-sama. Itu untuk meringankan beban itu. Mereka itu saling balas pantun dan berbalas lagu. Sehingga lupa beratnya beban itu. Ya. Mungkin juga kalau kita di tradisi masyarakat kita. Saya kemarin melihat di TV video itu ada masyarakat mengangkat rumah, ya rumah panggung, diangkat oleh puluhan orang. Yaitu juga dengan teriakan-teriakan.
Kalau di Jawa saya ingat waktu kecil ya, hulupis kontul baris misalnya, kalau sedang mengangkat sesuatu yang berat. Nah, itu adalah cara untuk meringankan beban. Maka kata Ibnu Jauzi, ketika kita ingin meringankan beban batin kita atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, ya itu kita gunakan cara yang menentrapkan hati kita, menyenangkan hati kita, menghibur hati kita. Terus saya pikir-pikir apa kalau begitu ya? Ternyata jawabannya ada di hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa salat itu adalah qurratu aini. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi salat itu sesuatu yang menenteramkan. Sesuatu yang menyejukkan. Artinya orang kalau sudah merasakan lezatnya, nikmatnya sholat, ya, apalagi sholat sendirian waktu malam, ingin berpanjang-panjang, ya, berkomunikasi dengan Allah, ingin mengadukan segala persoalan, itu nikmat rasanya, ya, nikmat sekali. Sehingga Rasulullah itu ketika menghadapi sesuatu yang mungkin ruwet atau pelik, ya, di dalam memimpin umat ini, maka beliau manggil Bilal, Bilal, arehna ya Bilal, ayo cepat ini kamu adzan ini, supaya saya bisa masuk ke suatu situasi sholat yang memberikan ketentraman dalam hati saya. Nah, itu. Jadi sholat itu juga qurratu aini di sholat. Qurratu aini ya, artinya sesuatu yang menyejukkan hati. Nah, ini juga termasuk ya, zikir, ya, doa, baca Al-Quran. Ini semua kalau kita lakukan ya, dengan ringan hati, itu akan menjadi hiburan. Dan itu akan meringankan beban batin kita karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi, zikir misalnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, rasanya hati kita itu juga kebenaran oleh Allah dibuat lapang. Karena bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Dengan zikir itu hati menjadi tenang dan tentram. Jadi zikir itu sesuatu yang sebenarnya bentuk relaksasi kita. Oleh karena itu zikir, doa, baca Al-Quran itu harus senang hati. Jangan dijadikan itu sebagai suatu beban. Dalam muhasabah atau dalam mu'aqabah itu juga ada kegiatan kita itu mengelola hati. Antara al-khawfu war-roja, antara kecemasan dan harapan. Kita ini kan pada dasarnya selalu berada dalam keadaan harap-harap cemas kalau dalam bahasa kita ya. Harap-harap cemas. Cemas. Apakah saya ini diterima oleh Allah? Apakah saya ini ya diampuni oleh Allah? Itu ada kecemasan dalam hati orang beriman. Tapi juga dia punya harapan. Punya harapan bahwa Allah akan mengampuni. Nah, disinilah kita memanage hati kita sebenarnya. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kita tidak cukup Ar-Rahmanir Rahim yang memberikan harapan kepada kita akan ampunan Allah, akan kasih sayang Allah. Tapi juga kita teruskan Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa hari balasan. Allah itu hakim yang sangat adil. Jadi kedua sifat Allah ini yang saling bertentangan ini, itu yang harus kita olah di dalam hati kita. Karena kalau kita cuma Allah itu kan Maha Rahman Rahim, saya pasti akan diampuni. Itu mungkin kita kemudian sembrono dalam hidup. Tapi kalau kita juga hanya ingat Maliki Yaumiddin, kita mungkin putus asa. Aduh, dosa saya sudah banyak sekali. Wes mesti sana, wes gitu ya. Bisa terjadi. Allah itu menyebut dirinya sebagai Ghafirudz Dzambi. Ya, yang mengampuni dosa, Qabilit Taubi, yang menerima taubat. Tapi Allah
juga syadidul iqabi. Sangat keras balasannya. Duntiqam. Allah itu juga pembalas. Pembalas. Akan memberi balasan yang keras juga. Nah, ini harus diolah di dalam batin kita. Ketika kita sedang melakukan muhasabah dan mu'aqobah tadi. Sehingga mencapai suatu titik yang tepat. Kita juga diberi oleh Allah ya beberapa ayat yang menggambarkan bagaimana kedua hal tadi itu. Ya, supaya diatur demikian rupa dalam hati kita. Coba kita lihat surat Al-Furqan ini ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang-orang yang disebut ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh, dan tidak berzina. Terus dikatakan, man yaf'al dzalika yalqa atsama. Siapa yang melakukan tiga hal itu, maka dia akan memperoleh dosa-dosa yang besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, azabnya itu akan yudha'af, dilipat gandakan. Wa yakhludu, dan dia akan abadi fihi, ya, di dalam azab itu muhana, dalam keadaan terhina. Kalau sampai di sini saja tentu kita akan menangis. Ini yang membuat kita menangis ketika kita membacanya dalam sholat kita. Kalau kita mengingat dosa-dosa kita. Bayangkan disebut di sini, ya, akan dilipat gandakan siksanya di hari kiamat dan mereka itu abadi di dalamnya dalam keadaan terhina. Tapi Allah yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Hakim, itu dalam satu tarikan nafas di ayat ini melanjutkan illa man taba wa amana wa amila sholihan. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ya, berarti orang-orang yang setelah melakukan muhasabah dia kemudian mu'aqobah, yaitu imannya kemudian melakukan amal soleh. Ya, taubat, menguat iman dan kemudian beramal soleh. Maka kalau itu sudah dilakukan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Orang-orang yang sudah melakukan pertobatan, beriman, dan kemudian melakukan amal soleh, maka orang-orang itu kejahatannya, keburukannya akan diganti oleh Allah dengan hasanah, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi disinilah hati kita tidak aduk-aduk oleh Al-Quran. Jadi aduk-aduk ini perlu itu. Gejolak-gejolak seperti ini dalam hati kita harus kita jadikan suatu ya permainan hati kita setiap saat. Disinilah antara kita itu cemas tapi juga punya harapan. Nah, antara harapan dan kecemasan ini mana yang harus diperkuat? Ini kita sudah sampai bagian terakhir ya dalam bahasan kita. Mana yang harus diperkuat, harapan atau kecemasan? Jawabannya tergantung kondisi setiap orang. Ketika harapan sudah berlebihan, maka cemaskanlah dirimu. Jadi jangan kalau sudah harapannya, wah saya ini sudah orang baik, saya ini sudah orang soleh, saya ini. Maka kecemasan itu harus kita masukkan dalam diri kita. Apa iya? Jangan-jangan tidak begitu. Jadi harapan yang berlebihan harus diikuti dengan kecemasan. Sebaliknya ketika kecemasan memuncak, seolah-olah sudah tidak bisa diampuni lagi, dosa saya sudah numpuk-numpuk. Sudah tidak mungkin diampuni lagi. Disinilah kita perlu memperkuat harapan. Disinilah dinamika yang terjadi dalam hati kita, dalam pikiran kita, bagaimana mengolah, memanage kalbu kita antara kecemasan dan harapan.
Disinilah diperlukan yang namanya manajemen kolbu. Yang terakhir tentang orang yang beriman, kita tidak boleh kehilangan harapan. Nah, ini yang penting. Kita harus punya husnudzon kepada Allah. Apalagi kalau kita baca firman Allah, ya, surat Az-Zumar 53. Katakanlah, wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melebihi batas, ya, sudah melakukan hal-hal yang melebihi batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa jami'an, itu artinya seluruhnya, semuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kan menyejukkan ayat ini, ya. Memberikan harapan kepada kita. Kemudian sabda Rasulullah SAW dikatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya. Rasulullah itu pernah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma ta'autani, kalau kamu mau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, warjautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Alamaka nafika wala ubali, apapun dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, aku enggak peduli, kata Allah. Kemudian, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, andai kata dosa-dosamu itu, wahai anak Adam, itu sundul langit, sumastaghfartani, dan kamu mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli betapapun besarnya dosa. Kemudian yang terakhir, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, tumalaki tani la tusyriku bi syai'an, kemudian datang kamu menemuiku dalam keadaan kamu tidak mensekutukan diriku dengan apapun, ini kunci ini ya, kamu tidak mensekutukan aku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi ini hadis juga memberikan suatu harapan besar kepada kita. Ya, hadis Rawat Tirmidzi. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai orang beriman tentu mengolah tadi antara harapan dan kecemasan, tapi sebagai orang beriman itu kita yakin bahwa sepanjang kita itu betul-betul ya meminta ampun kepada Allah, bertobat dan minta ampun, maka kita yakin Allah itu akan mengampuni sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis qudsi yang kita baca, ya, dan semuanya insya Allah mutawatir, ya, atau paling tidak adalah hadis yang sahih. Ya. Saya kira ini Pak Muthalib apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti direspon, ya, ditambah, atau mungkin kalau perlu ada koreksi ya bisa dikoreksi oleh teman-teman yang hadir. Saya kira begitu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan Ustadz yang luar biasa, saya kira Bapak sekalian, mengajak kita untuk muhasabah, kemudian taubat, kemudian mengikuti kesalahan kita dengan perbuatan yang lebih baik. Dan ternyata para ulama-ulama pendahulu kita telah memberi contoh kepada kita bahwa mereka apabila melakukan kesalahan yang mungkin kita tidak menganggapnya sebagai kesalahan, tapi ternyata mereka menganggap kesalahan dan mengikuti kesalahan tersebut dengan amal soleh yang luar biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Ibu bapak sekalian, kita seringkali menganggap sholat jamaah itu
sunnah muakkad. Ternyata kalau kita melihat apa yang dilakukan Umar, saya kira kita takut untuk mengatakan sholat jamaah bagi laki-laki itu adalah sunnah muakkad, saya kira. Karena beliau demikian begitu dalam tanda petik lalai melaksanakan sholat berjamaah, beliau menginfakkan hartanya sebesar 200.000 dirham. Ini saya kira luar biasa dan kita harus muhasabah dengan pemahaman kita, saya kira demikian. Baik Ibu sekalian, monggo yang berkenan merespon dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fuad, boleh bertanya, boleh menambah atau dan lain sebagainya. Monggo. Iya Ustaz. Oh inggih, Ustadz syukur suaranya, saya ingat suaranya. Insyaallah. Inggih, monggo Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fuad, yang saya hormati, saya berpikir untuk bisa melakukan muhasabah dan juga untuk melakukan munaqabah. Itu perlu pengetahuan yang jelas tentang, kalau wajib jelas barangkali, tapi sunnah mubah itu barangkali perlu pengetahuan yang pasti supaya paling tidak kalau tahu kita bisa menghindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapat ceramah dulu dari Ustadz Letnan Thohir kalau tidak salah, ketika mungkin Pak Muthalib belum ada di UM barangkali. Ustadz Thohir itu, Letnan Thohir itu dari Rohdam, Malang. Beliau suka diundang ke UIKIP dulu untuk memberikan ceramah. Ada dua istilah yang saya ingat sampai sekarang itu, yaitu kata dawam dan kata ladzatul ibadah. Itu secara sekilas tadi Ustadz Fuad menyebutkan ladzatul ibadah. Jadi artinya kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya beribadah itu, maka itu bisa membuat ketenangan hati. Dan itu syaratnya adalah harus dawam, itu istilah bahasa. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Fuad. Ya, dawam itu artinya berkelanjutan. Okay. Jadi ya kalau kita melakukan suatu hal yang sunnah misalnya, terus menurut misalnya kita sholat sunnah, ya, itu kita dawamkan, kita artinya berlanjut terus menerus, tidak hanya sekali, terus menerus, maka itu akan menanamkan kemudian kita merasa melakukannya itu sebagai suatu yang nikmat, ya, yang lezat, sehingga kalau kita tidak melakukannya itu merasa rugi, merasa kurang. Jadi memang ada hubungannya antara dawam dengan ladzah, ya, ladzatus shalah itu tadi. Jadi untuk mencapai ladzah salah satunya adalah dawam, yaitu berkelanjutan, ya, melakukan sesuatu secara berkelanjutan. Saya kira itu sangat benar sekali, ya, untuk mencapai ladzah itu ya kita harus istiqomah di dalam menjalankan. Pak Syukur luar biasa ini ya, masih ingat tahun berapa itu, mungkin tahun 60-an, 70-an barangkali ya. Saya juga begitu Ustaz, jadi kalau saya sholat zuhur, sholat asar, ke masjid tidak ketemu Ustaz Syukur, itu rasanya kayak ada yang hilang itu Ustaz. Ini beliau dawam dalam jamaah di Masjid Al-Hikmah saya kira. Inggih, monggo Ibu sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Ya, saya Pak Muthalib. Oh, inggih, monggo Prof. Iya.
terkait dengan harapan dan cemas yang biasanya berjalan seiring atau bersama-sama itu. Kemudian kaitannya dengan ayat yang berulang kali itu, yahdillahu man tasya dan yuhdillahu man tasya itu. Jadi mungkin kita memang ditakdirkan oleh Allah untuk diberi petunjuk, atau mungkin ditakdirkan Allah untuk menjadi disesatkan. Apakah itu antara harapan dan cemas tuh? Gimana Ustaz? Nggih, monggo Ustaz. Ya. Yahdillahu man yasha wa yudillu man yasha. Kan gitu ya? Ya, tuh. Kalau kita hanya membaca ayat itu kemudian bisa dipahami lah. Saya ini sesat ini kan ya karena Allah. Memang Allah menyesatkan saya. Jadi saya menjadi pencuri, saya menjadi pemabuk. Ini semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu kalau kita hanya memahami ayat itu secara tidak dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi pada dasarnya kan kita ini mengimani ada sesuatu yang memang sudah ditakdirkan Allah yang kita tidak bisa menolak. Itu namanya takdir mubrom ya. Tapi ada takdir yang sifatnya mu'allak, yaitu takdir yang itu diserahkan kepada manusia juga. Ada peluang bagi manusia untuk memilih. Jadi ada ruang untuk memilih bagi manusia. Misalnya apakah dia akan menjadi orang yang baik atau dia akan menjadi orang yang tidak baik, itu adalah pilihan. Tapi mengapa Allah mengatakan yudhillullahu man yasha wa yadhillu man yasha, itu untuk menegaskan kemahakuasaannya. Ya, untuk menegaskan kemutlakan ya, dirinya sebagai zat yang maha kuasa. Allah itu boleh berbuat apa saja. Itu untuk menegaskan. Tapi bukan berarti kemudian Allah melakukan itu secara semena-mena. Jadi, mengapa Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab, tidak memberi hidayah kepada Abu Jahal? Bukan sama-sama dua tokoh yang sangat berpengaruh, yang Nabi juga berdoa supaya keduanya bisa menjadi pengikut beliau. Tapi yang diberi petunjuk oleh Allah cuma Umar. Apa Allah ini tidak zalim di sini? Nah, kalau kita berpikir begitu bisa memang menganggap Allah zalim, tapi sebenarnya Allah memilih Umar itu karena di dalam diri Umar itu ada kesiapan untuk menerima hidayah. Karena dalam diri Abu Jahal tidak ada, dia sudah menutup dirinya. Ya, Umar itu ada orang yang keras di hatinya, dia siap untuk mencari kebenaran. Karena Abu Jahal itu sudah menutup hatinya. Tapi Allah untuk menegaskan kekuasaannya, maka Allah mengatakan khatamallahu ala qalbi. Allah sudah menutup hatinya. Jadi ayat-ayat yang seperti itu harus kita pahami sebagai suatu penegasan tentang hak prerogatif Allah. Kan gitu ya, katakanlah hak prerogatif gitu ya. Itu hak mutlak Allah. Tapi Allah tetap juga memberikan pilihan-pilihan kepada manusia. Nah, soal kita hubungannya dengan soal kecemasan dan harapan, ya itulah kita memanage hati kita. Jadi kedua-duanya itu sesuatu yang memang harus dikembangkan dalam hati kita. Kalau kita cuma optimis saja, ya, itu berbahaya. Atau kita cuma pesimis, itu juga berbahaya karena kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka antara optimisme dan pesimisme itu harus seimbang, tetapi tetap saja yang harus lebih kuat itu pada akhirnya adalah harapan, ya, optimisme. Ya. Jadi optimis, tapi juga tetap jangan terlalu over. Ya. Jangan terlalu over. Makanya yang baik itu ya semuanya tengah-tengah. Kalau mau dibandingkan, kalau saya ya optimisnya harus lebih besar daripada pesimisnya. Karena ayat-ayat Allah itu jelas menyatakan seperti itu. Apalagi kita orang beriman. Kalau orang tidak beriman, ya memang sudah di urusan begitu, itu sudah kholidina fiha tadi. Tapi kalau orang beriman, itu kita masih melalui proses yang panjang untuk
bisa membersihkan diri kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Adnan dan juga yang lain. Sepertinya saya masih ingat ada ayat yang bahwa Allah itu tidak pernah dolim terhadap hambanya, Ustadz. Itu barangkali perlu ditambahkan itu, Ustadz. Tapi saya lupa ayatnya, Ustadz. Ya, ya. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah itu tidak akan pernah melakukan kezaliman kepada semua orang. Al-alamin berarti tidak saja manusia ya, semua penghuni alam semesta. Ya, jadi itu sudah jaminan Allah. Jaminan Allah. Kalau manusia, misalnya presiden punya hak prerogatif ya. Dan ada hak prerogatif presiden. Tapi kalau selama dia manusia, bisa saja dia menggunakan hak prerogatifnya itu untuk sesuatu yang tidak adil, untuk suatu kezaliman. Tapi kalau Allah, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu, tadi itu, la yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak akan melakukan kezaliman. Saya kira betul Pak Muntalib ya. Jadi itu jaminan Allah. Sehingga jangan khawatir kalau misalnya ada orang yang protes terhadap Islam itu bukan karena Allah benci sama dia, tapi salahnya sendiri, kira-kira gitu Ustaz ya. Iya. Jadi ya Nabi sendiri itu kan kalau melihat orang kafir itu kan bukan benci ya. Tapi hatinya tuh berat. Gitu. Ini ada, apalagi orang kafir yang baik. Ada banyak orang kafir yang menolong Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa. Nabi itu melihat mereka itu dengan hati yang di dalam Al-Quran itu dikatakan apa itu? Berat hati, azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu merasa berat melihat orang kafir, kok ada orang kok nanti masuk neraka, itu berat. Maka beliau selalu berdakwah, mendakwai. Ya, kalau kita kan hanya bisa mengatakan, wes awam itu mesti neraka gitu ya. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi itu azizun alaihi. Rasanya berat melihat orang kok tidak bisa masuk surga. Maka beliau ngajak terus ya, dengan baik. Nah ini mestinya kita tiru ya. Ya, terima kasih. Baik, saya kira demikian Prof jawaban dari Ustadz Fuad. Inggih, monggo. Ustadz Muntalib bisa? Oh, monggo. Mas Hakun, saya persilakan. Martunun, Ustadz Muntalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti ceramah Ustadz 2 kali dalam 1 hari ini. Yang pertama di mana? Di masjid tadi yang saya rekam, kebetulan saya rekam, sangat terkesan soalnya Ustadz. Alhamdulillah kita dihadiri juga oleh jemaah yang dari berbagai kota ya ternyata. Saya terkesan juga ini. Saya kira daerah Malang saja. Dari berbagai negara. Alhamdulillah. Ya, Ustadz tadi Jumat itu saya sempat membaca Al-Quran yaitu di surat Al-Ma'arij ya. Karena tadi saya kaitkan dengan muhasabah itu yaitu kewajiban kita untuk mendalami agama, antara lain mempercayai agama kita antara lain dengan Al-Quran, termasuk memahami dan memaknainya itu seperti apa. Ya, di Al-Ma'arij itu di ayat 4 itu menyatakan bahwa ada ukuran-ukuran di akhirat itu adalah 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Al-Ma'arij ayat 4. Tetapi di surat yang berbeda, Al-Hajj ayat ke-47, saya tadi mencari kenapa ya kok sampai 50.000 tahun. Kemudian saya baca di Al-Quran itu dalam Al-Hajj 47 itu dikatakan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berbeda berarti. Tetapi ada lagi di hadis yang sahih menurut saya yaitu di Tirmizi 2353. Yaitu orang tidak mampu itu akan masuk surga setengah hari dari orang kaya.
yaitu tepatnya 500 tahun mendahului orang yang mampu. Nah, makna yang benar menurut Ustadz seperti apa, nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz dikompromikan ayat-ayat itu. Ya, ini perlu kajian khusus ini ya. Saya tentu tidak menguasai semua kandungan Al-Quran ya. Tapi memang soal waktu itu kan ini sebenarnya ada ahlinya, malah ini ahli fisika ini yang bisa menjelaskan ya. Hitungan waktu. Ya. Jadi kalau hitungan waktu kita, hitungan manusia tentu berbeda dengan hitungan Allah. Ya. Bagi kita mungkin 8 tahun, 100 tahun, mungkin bagi Allah hanya 1 detik. Ya, itu bisa terjadi. Jadi ayat-ayat yang ada perbedaan satu sama lain, misalnya di dalam melakukan hitungan-hitungan, itu pasti ada penjelasannya, Pak. Ya. Pasti ada penjelasannya. Cuma saya memang belum pernah mendalami itu. Tapi insya Allah nanti akan saya coba untuk membaca ya, bagaimana soal hitungan-hitungan itu. Dan Al-Quran itu memang seringkali dalam beberapa hal itu tidak kemudian memberikan kata pasti. Seperti misalnya Ashabul Kahfi, itu berapa tahun? Ada yang kan 300 tahun, ada yang kan 315. Allah cuma mengatakan ada yang bilang sekian tahun, ada yang bilang sekian tahun, tapi Allah yang lebih tahu ya berapa tahun sebenarnya mereka berada di Ashabul Kahfi. Kadang kita bertanya, kenapa sih kok nggak dijelaskan gitu ya? Kok tidak dipastikan? Nah, para ahli tafsir mengatakan karena itu tidak penting. Yang penting itu mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ya, jadi soal hitungan itu bukan sesuatu yang penting. Makanya Allah tidak mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya tanda kutip itu recehan sajalah gitu ya. Tidak itu penting. Jadi sejarah itu yang penting itu bukan soal hafal tahun, yang penting itu adalah mengambil pelajaran dari sejarah. Nah, itu kalau berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Saya kira juga berkaitan dengan hitungan antara di dunia dan akhirat itu. Itu inti pesannya adalah untuk menggambarkan bahwa di akhirat itu nanti jangan dibayangkan kalau kita itu dapat hukuman setahun terus itu sama dengan setahun di dunia. Itu setahun di dunia itu setahun di akhirat itu sangat panjang sekali, mungkin bisa ribuan tahun dalam ukuran dunia. Dan kita tidak perlu terlalu merinci gitu ya. Pokoknya sudah kita mendapat kesan, wah betapa beratnya di sana. Nah, barangkali itu salah satu tujuannya. Ya. Jadi soal hitungan itu bukan soal hitungannya, kepastiannya, ya. Tapi adalah rasa yang ada di dalam diri kita bahwa begitu berat nanti itu keadaannya harus kita alami di akhirat. Ya. Mungkin hitungannya di neraka itu lebih panjang dari di surga. Karena itu masa rasa aja. Kalau kita dalam situasi yang tidak menyenangkan, itu 1 jam bisa serasa 1 hari. Tapi ketika kita dalam situasi yang menyenangkan, itu rasanya kurang terus. Sudah 1 jam rasanya kok baru 1 menit, kan begitu. Ya, jadi ini dari satu sisi bisa begitu. Ya, jadi jangan kita terlalu terpaku pada soal hitungan-hitungannya. Tapi yang jelas bahwa hitungan kehidupan di akhirat soal waktu itu berbeda dan itu jauh lebih panjang dibanding apa yang kita alami dalam kehidupan dunia. Tapi saya berjanji insya Allah Mas Hakun untuk mencoba buka nanti ya. Ma'arij ya. Ma'arij sama apa tadi? Al-Hajj ayat 47. Oke. Insya Allah. Coba nanti di WA Ustadz Mas Hakun ya di di WA ke Ustadz ayat berapa tadi nanti yang dipermasalahkan atau yang ditanyakan. Oke. Siap. Ustadz Terima kasih ya. Atau Ibu Bapak yang berbahagia ada yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fuad yang mempunyai informasi barangkali.
Oke, jadi saya memang pernah membaca tafsir itu, Ustadz. Itu di dua tempat yang berbeda. Kalau tidak salah yang 1000 tahun itu di Padang Mahsyar, sementara yang 50.000 tahun itu di surga atau neraka. Tapi itu harus dibaca kembali. Tapi ada yang tafsir itu yang pernah saya baca. Inggih, monggo Bapak sekalian, barangkali masih ada yang ditanyakan. Saya Ustaz Thalib, kalau tidak ada yang lain. Inggih, monggo Ustaz Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Fuad, saya tadi turun dari masjid itu penasaran. Penasaran karena yang dijelaskan hanya Al-Anfal ayat 2. Sedangkan ayat 3-nya yang masuk ke kesolehan sosial itu masih ditunda atau bagaimana Ustaz? Boleh diberikan penjelasan sedikit. Rahasianya di mana Ustaz ini? Ya, pertama waktunya terbatas ya khutbah Jumat. Betul. Apalagi sekarang dibatasi kan 10 menit, 15 menit gitu ya. Betul. Nah, kalau semuanya dibahas kan mungkin mentah gitu ya. Dan memang saya fokus tadi itu pada satu titik aja. Iya. Ya. Jadi bagaimana itu tadi, apakah hati kita itu bergetar ketika nama Allah disebut? Itu kan macam-macam ya. Iya. Ketika kita melakukan suatu dosa, hati kita bergetar enggak? Karena kalau kita hubungkan dengan Allah, mesti hati kita bergetar. Tapi kalau hatinya tidak ada hubungan dengan Allah, ya tidak akan bergetar. Ya. Nah, mungkin contoh-contoh yang terakhir tadi itu ketika nama Allah dihinakan, ketika kitab Allah itu dinistakan, yaitu barangkali mungkin dianggap menjurus kepada, tapi itu saya kira secara umum begitu. Kalau kita sudah tidak bergetar hati kita, ketika nama Allah itu dinistakan, ketika Al-Quran dinistakan, ya menurut saya itu berarti tidak ada, atau iman kita itu soal reaksi bagaimana, kemudian apakah kita kemudian memaki, mengumpat, atau kita cuma tidak rela saja, nah, itu tentu setiap orang bisa bermacam-macam, berbeda. Tapi yang jelas ada rasa itu tadi, ya, bergetarnya hati. Ya. Apa bisa bergetarnya hati itu dikaitkan dengan ayat yang ketiga Al-Anfal itu, Ustaz? Sehingga menjadi tindakan-tindakan nyata berupa kesolehan sosial. Ya, itu kalau diteruskan tafsirnya memang sampai ke sana nanti. Kan ayat berikutnya itu kan setelah yatawakkalun, ya, kemudian yuqimunas shalah wa ya'tunaz zakah. Kan itu ya, salat dan zakat. Ya, jadi itu ini kan termasuk indikator keimanan. Ya. Indikator keimanan yang 3 yang disebutkan di ayat 2 tadi itu kan batiniah sifatnya. Sementara yang di ayat berikutnya itu lahiriah. Ya, jadi yang batiniah itu adalah 3 itu. 1, hati bergetar. 2, imannya bertambah. Yang ketiga, tawakal. Itu semua kan batiniah, tidak tampak. Ya. Nah, kemudian yang 2 hal lagi di ayat 3 itu yang sifatnya lahiriah. Sholat dan zakat atau infak. Gitu. Ya, kalau itu dirangkum tentu semuanya saling berkait. Gitu, terima kasih Pak Syukur. Ini yang bertanya juga Ustadz, bertanya kepada Ustadz, jadi gayang sekali. Dan ini kalau diteruskan bisa panjang sekali nih Ustadz ini. Iya, saya cuma pengganti loh Pak Syukur. Saya itu khotib pengganti tadi. Jadi saya terus terang tadi penasaran Ustadz. Aduh, kok hanya 1 ya? Karena saya sempat buka HP tadi, membuka Al-Anfal itu. Gitu. Ya. Itu kalau diteruskan, ya, sifat orang beriman dan bertakwa itu kan di surat Al-Baqarah 345, gitu ya. Terus nanti di Al-Baqarah 177 itu justru yang panjang itu, ya, mulai man amana billah wa yaumil akhir sampai yang terakhir itu kan as-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, seterusnya. Jadi memang indikator-indikator keimanan dan ketakwaan itu banyak sekali, ya. Di Anfal itu hanya sebagian, tapi itu saya kira termasuk yang sangat fundamental.
Sehingga Imam Hasan Al-Basri sendiri tidak berani menjawab apakah dia sudah termasuk itu atau belum. Ya. Apalagi kita ini. Oke, terima kasih. Iya, Ustadz, ini wonten pertanyaan dari saudara kita di Jakarta. Pertanyaan tertulis, Ustadz. Di slide awal tadi, Ustadz menyebut perasaan paling benar dan paling baik. Itu tentu saja bagian-bagian dari rasa yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Bagaimana hubungannya dengan fenomena saat ini, di mana ada sebagian saudara kita dalam tadabbur Al-Quran atau hadis merasa paling benar sehingga menganggap saudaranya sesama muslim melakukan bid'ah atau melakukan amalan bid'ah. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Ya, saya kira kalau kita mengikuti contoh dari para ulama-ulama terdahulu, tidak ada yang memutlakkan kebenaran diri. Yang mutlak itu ya Quran. Tapi kalau tafsirnya, tadabburnya itu tetap bersifat relatif. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang berkata seperti itu, ya sebenarnya itu tidak tepat. Khawatir malah nanti dia bisa terjatuh kepada satu sikap takabur, sikap sombong. Karena ulama terdahulu itu selalu mengatakan pendapat saya ini benar, tapi mungkin juga ada salahnya. Pendapat orang lain itu menurut saya salah, tapi mungkin juga ada benarnya. Jadi tidak ada memutlakkan kebenaran diri sendiri. Nah, zaman sekarang ini orang banyak melakukan hal seperti itu. Kalau kita, dan ini sudah barangkali tanda-tanda zaman ya. Orang itu hanya bener-bener dewe. Nah, ini sesuatu yang menurut saya harus kita koreksi. Paling tidak kita sendiri tetaplah memberi ruang kebenaran kepada orang lain, meskipun kita yakin yang kita lakukan benar. Jadi dalam situasi di mana sekarang orang itu menyatakan benar-benar DW dan banyak orang bingung terus terang di masyarakat, selalu ada pertanyaan ini bagaimana, menurut ini begini, menurut itu begitu. Maka kalau saya, ya setiap orang sekarang harus berijtihad. Jangan hanya menjadi pengikut. Berijtihad dalam arti dia juga harus mau mempelajari pendapat ini, pendapat itu, pendapat si A, pendapat si B, kemudian dia mengambil pendapatnya sendiri. Dan itulah yang dia terapkan. Pendapat sendiri itu bisa mungkin sama dengan pendapat A. Bisa juga mungkin sesuai dengan pendapat B, sesuai dengan yang diijtihadi. Tapi mungkin juga bisa pendapat yang berbeda C, atau penggabungan dari keduanya. Tapi itu adalah hasil ijtihad kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh melakukan ijtihad, jadi kita memilih di antara sekian pendapat itu, dan itulah pendapat yang menurut ya, kita paling baik, ya kita tidak salah di hadapan Allah. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, yaitu adalah suatu situasi yang memprihatinkan. Ya, kalau ada orang yang hanya mengklaim kebenaran diri sendiri. Bahkan begini, ini Mas ya, ada kecenderungan juga ya. Misalnya ada seorang alim yang selama ini sudah jadi panutan, tapi satu saat dia melakukan satu kesalahan, atau bukan kesalahan sebenarnya, tapi sesuatu yang berbeda dengan pendapat kebanyakan orang. Maka orang ini kemudian sudah ditinggalkan, dikucilkan, sampai kemudian dikatakan jangan baca bukunya, jangan baca tulisannya, jangan dengar perkataannya. Menurut saya ini tidak tepat. Karena orang sudah disebut orang yang alim, ya, yang betul-betul alim. Bukan berarti dia mesti seluruh pendapatnya mesti benar atau mesti sama dengan yang lain. Mungkin jika dia satu saat juga pendapatnya tidak benar. Tapi tidak kemudian kita membuang semua pendapatnya yang lain, yang itu adalah benar. Jadi sikap a priori ini saya kira bukan sikap yang diajarkan oleh agama kita.
Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan kepada Mas kita dari Jakarta ya. Baik Ustadz, jadi sederhananya Mas Didi, kita harus muhasabah, ya tidak boleh wasitiyah, kita ini tidak boleh terlalu mudah menyalahkan atau membenarkan orang lain, tapi harus belajar sendiri. Barangkali ada di antara saudara kita yang kita anggap salah ternyata mengandung kebenaran, ada di antara saudara yang kita anggap benar ternyata mengandung kesalahan, sehingga kita tidak boleh berlebihan. Pertengahan kira-kira begitu rangkuman jawaban Ustadz. Baik, Ibu sekalian, monggo. Barangkali masih ada. Ya, oh, nggih, monggo, Abah Ali. Iya, pertanyaan sederhana aja. Buat muhasabah itu kan amalan hati ya. Ya, ya. Nggih, Pak Ali. Kalau muhasabah itu kemudian didiskusikan, muhasabah bersama dengan teman, itu gimana? Ya. Kebetulan kalau dalam keilmuan kan ada introspeksi, ada feedback, ada evaluasi diri, ada refleksi. Tapi kemudian masalah amalan hati ya, amalan hati. Kalau begini kira-kira ridho enggak ya kalau gini? Kemarin yang saya katakan gitu itu kira-kira kemarin yang ini diskusikan dengan teman gitu. Gimana? Terima kasih. Ya, jadi memang muhasabah yang kita bahas ini kan pada dasarnya adalah yang menyangkut diri kita masing-masing. Ya. Tapi kalau ini suatu organisasi, itu kan juga bisa melakukan muhasabah, tapi mungkin istilahnya bukan muhasabah ya. Jadi istilahnya tadi ada evaluasi diri, ya, ada refleksi dan seterusnya. Meskipun ya muhasabah itu juga refleksi tapi bisa saja kita itu berdiskusi, termasuk juga mungkin kita minta pendapat teman juga bisa. Nah, tapi itu semua nanti pada akhirnya kita bawa kepada diri kita sendiri dalam muhasabah individual kita. Jadi kita minta pendapat orang lain itu tidak ada salahnya. Tapi itu yang kemudian kita jadikan sebagai salah satu referensi untuk muhasabah secara individual. Nah, itu yang sifatnya amalan hati tadi kan yang individual, Pak. Ya, jadi kemudian membuat sanksi pada diri sendiri itu kan sebenarnya yang paling tahu hatinya sendiri tuh. Betul. Umar tadi itu. Iya. Jadi setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, tingkatannya lah. Ya, jangan memaksakan diri niru seperti Umar, nanti habis nanti gajinya nanti. Jadi setiap orang tentu punya kapasitas dan. Tapi artinya yang tahu kan dirinya sendiri. Karena itu amalan hati. Ya, kita tidak bisa menilai orang lain. Ya. Menilai diri sendiri aja kadang belum pas kok menilai orang lain. Ya. Nah, jadi itu memang amalan hati kita yang ada satu ungkapan bahwa pada dasarnya manusia itu tahu tentang dirinya sendiri. Ya, toh? Ya. Manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Tinggal manusia itu mau jujur apa enggak pada diri sendiri. Nah, di situ. Balil insanu ala nafsihi basiroh, kata Al-Quran. Ya, manusia itulah yang paling basiroh, yang paling tahu ya, tentang dirinya sendiri. Jadi betul-betul ini memang muhasabah ini amal batiniah yang sifatnya individual. Mungkin begitu Pak Ali. Monggo, masih ada waktu. Tapi artinya bisa juga cari penguatan, bantuan dengan dialog dengan teman gitu. Ya, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya ya. Iya. Tidak ada salahnya kita bahkan mungkin bertanya orang yang kita anggap lebih mengetahui ya. Atau kita tidak bisa mengobati diri kita sendiri, kita bisa mungkin juga bertanya kepada orang yang kita anggap mungkin akan bisa mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi itu sangat dimungkinkan.
Terima kasih Pak Fuad. Yeah. Tetapi barangkali Pak Ali, teman kita curhat itu harus terpilih Pak Ali. Jadi nanti kalau teman curhat kita ternyata bocor beritanya kan tidak bagus. Gitu. Ya itu sulit mencari seperti itu. Inggih, monggo Bapak sekalian, kita masih punya waktu 8 menit. Monggo Pak Kukuh. Kok sepertinya pendengar setia Pak Kukuh ini ya. Monggo Pak Kukuh. Baik Bapak sekalian, sepertinya kita sudah clear pemahaman kita tentang muhasabah ini, bahwa kita semuanya harus melakukan muhasabah. Sudahkah kira-kira kita ini pantas duduk bersama asabiqunal awalun gitu ya, menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Ya, kita dengan nangis-nangis kepada Allah, meskipun kita tidak sekelas dengan mereka. Boleh nyela 1 menit, 2 menit ya. Oh, inggih, monggo Pak Ali. Ustaz Fuad, dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, muhasabah ini bisa diajarkan ya? Saya tidak tahu bagaimana kurikulum. Nah, artinya saya menduga bisa juga orang tidak sadar bahwa muhasabah itu ya kewajiban. Jadi artinya bisa aja menjadi bagian dari kurikulumnya pendidikan agama Islam. Gimana itu? Ya, jadi mungkin tidak harus dengan istilah-istilah seperti itu ya. Tapi saya sendiri ngajar pendidikan agama Islam. Kebetulan ini sekarang masih saya mengajar itu ada 7 kelas. Itu saya masukkan di situ. Ya, jadi mungkin agak berbeda dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi yang lain ya. Yang biasanya itu kebanyakan untuk konsumsi intelektual. Ya, tapi yang sifatnya rohaniah ini kurang. Biasanya itu yang banyak saya baca pembahasan yang begitu luas, begitu rinci, tetapi masalah-masalah yang sifatnya kognitif. Sementara pembentukan karakter itu yang memang tidak gampang, ya. Tetapi itu harus dimasukkan sebenarnya. Ya. Kalaupun tidak di dalam kurikulum tidak tercantum, nah di dalam praktek pendidikan agama Islam itu harus dilakukan kegiatan yang kaitannya dengan pembangunan karakter. Jadi saya punya sekolah Pak Ali di Jombang, mulai dari TK sampai SMK. Itu kami punya kegiatan rutin untuk semua siswa secara bergiliran. Itu namanya takdib. Ya, takdib itu pendidikan karakter kita maksudkan. Itu tidak ada dalam kurikulum, ya, tapi kita lakukan dengan berbagai kegiatan yang sebagian besar itu kita ambil dari ilmu psikologi. Ya, bagaimana membentuk ya siswa itu yang sabar, bagaimana membentuk siswa yang disiplin, bagaimana membentuk siswa yang peduli kepada orang lain. Itu kan tidak cukup dengan menghafalkan ayat dan hadis. Ya, yang selama ini selalu begitu. Tapi ada teknik-teknik ya, yang bisa dilakukan untuk menanamkan itu semua. Dan itu harus di luar kelas memang. Kalau berdasarkan waktu yang tersedia tidak cukup. Ya. Nah ini saya kira memang merupakan suatu PR ya bagi mereka yang sedang mengelola pendidikan agama ini, supaya arahnya itu tidak hanya kognitif, tapi bagaimana membangun karakter seorang muslim. Jadi terutama saya kira akidah yang perlu ya, akidah. Nah ini PR lah. Saya bukan ahlinya, tapi sebisa saya itu kami lakukan di tempat pendidikan kami. Ya. Ini contoh. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Masih Ustaz Thalib.
Waalaikumsalam Ustaz Muntalib. Ali itu bertanya untuk diamalkan sendiri, Ustaz Fuad. Soalnya beliau itu kan anggota BNSP. Jadi, BSNP. oh, BS. Kalau BNSP itu Ini untuk profesi. menjadi anu tadi, menguatkan hati tadi. Pak Saya Ahmad kira Samawi. ini, Pak Muntalib, jadi ini harus menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya orang-orang yang di tarbiyah atau pendidikan agama Islam ini. Kita semua saya kira mari kita ikut memilih. Bagaimana ini kita membangun karakter, termasuk mahasiswa-mahasiswa kita lah. Saya terus terang aja senang mengajar di tempat saya mengajar, tidak usah saya sebutkan ini, ya, di sebuah politeknik ya. Itu disiplinnya, sopan santunnya dan sebagainya itu luar biasa, melebihi yang kita pendidikan. Nah, itu ada kiat-kiatnya memang. Saya kira semua kita harus ikut memikirkanlah bagaimana agar ini terwujud. Kalau enggak ya cuma kita ini pendidikan agama itu nanti cuma kognitif. Ya, sekarang ini malah kecenderungan pada hafalan-hafalan ya, dan itu bukan sesuatu yang salah ya, tapi tidak cukup. Itu aja Pak. Balik. Terima kasih. Ya, saya boleh Pak Muntalib? Oh, inggih, Prof, monggo, Prof. Monggo. Saya kira kembali terkait dengan muhasabah itu yang perlu dimasukkan dalam kurikulum itu. Kebiasaan untuk menilai diri sendiri itu yang belum pernah ada itu saya kira. Kebiasaan kita menilai orang lain itu kata muhasabah ini harus dimasukkan dalam isi kurikulum itu harusnya gimana itu bagaimana. Jadi yang muhasabah itu yang menurut saya sangat penting. Dalam psikologi mungkin disebut dengan kemampuan meta. Ya. Kalau kita berpikir itu kita berpikir sendiri, tapi kalau meta kognitif itu kan kita menilai berpikir kita ini benar apa enggak. Kalau afektif juga gitu, meta afektif kita menilai itu sebenarnya muhasabah itu. Dan yang saya sampaikan yang lalu, memang kita menciptakan kawan dari diri kita sendiri, kawan untuk sejak ngomong, dan kawan itu harus kita percayai yang murni, dalam kata hati itu yang selalu diajak bicara terus. Jadi setiap kali kita melakukan kegiatan itu kita timbulkan dialog itu, yaitu muhasabah itu. Barangkali mungkin bentuk formalnya kalau mulai dari pendidikan di SD misalnya, tugasnya anak itu dicoba menilai diri sendiri. Dia menceritakan kelebihannya di mana, kalau kekurangannya di mana, itu kan belum pernah selama ini anak disuruh menyebutkan kekurangan dirinya itu di mana, karena memang tidak pernah dibiasakan. Dan muhasabah itu barangkali salah satunya mencoba ingat-ingat secara jujur kekurangannya apa. Itu saya kira muhasabah ini yang menurut saya perlu dimasukkan dalam kurikulum, apalagi mulai dari dasar. Itu Pak. Terima kasih Ustaz. Tinggi. Nampaknya itu agak mirip-mirip dengan refleksi sama assessment for learning kali ya. Pak Ali yang lebih tahu. Bedanya ini amalan hati itu. Ini bagaimana mengajarkan itu menjadi amalan hati. Amalan hati. Jadi Bapak yang dirahmati oleh Allah. Dengan suara Pak Yazid ya. Waalaikumsalam. Ada suara Pak Yazid. Ini Yazid. Oh iya, kok wah banget PDIP ini Ustaz Yazid itu ya. Monggo Ustaz. Bentar. Gak tahu ini settingannya. Tahun baru Cina ya? Tahun baru Cina. Gak tahu ini settingan background-nya ini. Saya sudah lihat dari awal tadi kok sebenarnya ada, tapi hanya namanya saja yang tertulis. Udah suaranya aja yang penting. Terima kasih. Saya ingin menyambung yang poin disampaikan oleh Ustaz Fuad tadi bahwa ini isu yang agak sensitif akhir-akhir ini di Indonesia yang terkait dengan organisasi tertentu yang di-ban itu. Tapi itu pada titik tertentu kadang kan justru membuat beberapa orang curious, termasuk saya lumayan penasaran juga itu. Dan itu saya ingin menyambungkan dengan poin yang agak awal tadi disampaikan Pak Adnan tentang apa tadi yang disebutkan di Quran yang berbau qada'iyah tadi yang berkaitan dengan qada' tadi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika saya membaca
salah satu kutaib dari pendiri organisasi yang barusan di-ban itu di negara kita, itu justru saya menemukan penjelasan tentang konsep kodok kodar itu relatif jauh lebih clear daripada yang selama ini saya temukan gitu, baik dengan mendengar penjelasan para ustadz maupun dengan membaca. Dulu terus terang ketika di level aliyah di PGA itu saya merasa apa ya, seperti tensi antara yang Qadariyah dan Jabariyah itu sangat membuat bingung begitu. Tapi kemudian dengan membaca kutaibnya dari pendiri organisasi yang sekarang di-ban di Indonesia itu justru saya mendapatkan penjelasan yang relatif clear. Jadi ketika saya melihat salah satu poin yang membuat clear itu begini, yang terkait dengan kodok, seperti yang di ayatnya disebut Pak Anan tadi, salah satunya, itu beliau mengkaitkan ke ranah berikutnya. Artinya ketika kita bicara tentang kodok, itu nanti tidak akan berurusan dengan pertanggungjawaban kita. Artinya tidak ada pertanyaan tentang misalkan kenapa kita kaya, kenapa kita nikah dengan si A, kenapa kita rezekinya sekian, kenapa kita, dan lain-lain. Kalau masuk ke wilayah kodok, penjelasannya itu tidak akan ada pertanyaan di akhirat nanti. Sehingga yang ditanyakan selalu yang ada di wilayah ikhtiariyah, yang itu kemudian itu keputusan manusiawi kita untuk selalu berpikir apakah itu mengikuti aturan dari syariat Islam atau tidak. Jadi poin itu yang ingin saya katakan bahwa itu juga penjelasan itu muncul dari pendiri organisasi yang kita masyarakat Indonesia banyak menolak, seolah-olah itu ya organisasi ekstrim dan lain-lain. Tapi saya mendapat penjelasan tentang hal itu yang itu kemudian membuat apa ya? Saya merasa penjelasannya itu mukni begitu, artinya menentramkan otak saya. Kalau Gus Bah biasanya istilahnya apa itu? Iltizatul, lupa saya, iltizatul tafkir atau apa begitu. Tapi kalau yang Ustadz siapa itu Syekh Taqiyuddin Al-Bahani mengatakannya ya penjelasannya itu mukni. Jadi begitu, saya ingin intinya menyambung yang disampaikan Ustadz Fuad tadi, bahwa ketika ada hal tertentu yang dianggap jelek, belum tentu semuanya kemudian bisa ya jelek, karena saya terus terang pribadi menemukan penjelasan yang mukni begitu. Nggih, matur nuwun, kembali ke Ustadz Muntalib. Nggih. Matur suwun, Prof. Barangkali perlu direspon Ustadz Fuad. Ya, saya kira itu kita bisa menemukan kebenaran itu di mana saja. Ya, bahkan mungkin kebenaran itu dijelaskan oleh orang lain yang tidak pernah kita kenal, itu bisa saja terjadi. Ya, jadi saya baca buku yang ditulis oleh seorang mu'alaf ya dari Amerika itu. Antara lain judul bukunya itu Malaikat Pun Bertanya, gitu ya. Itu justru saya menemukan banyak sekali jawaban-jawaban atas pertanyaan yang selama ini tidak pernah dijawab oleh para ulama kita secara memuaskan. Jadi ini satu contoh saja, bisa begitu. Jadi bukan berarti ulama-ulama kita salah ya. Tapi kan masing-masing orang itu mempunyai sudut pandang, atau mungkin penjelasan diberikan oleh para ulama itu kan sesuai dengan kondisi di mana mereka berada, kepada siapa dia menjelaskan. Ya, jadi saya kira intinya tadi itu, jangan kita kemudian menilai orang itu karena satu kesalahan, kemudian semua pikirannya kita anggap salah. Salah. Kalau seorang yang kita anggap benar, jangan kemudian kita anggap semua pikirannya mesti benar. Nah, ini saya kira sikap yang tidak diajarkan oleh agama kita. Terima kasih Pak Muntalib. Terima kasih Ustadz Fuad. Jadi contoh sederhana yang disampaikan oleh Profesor Yazid tadi
kalau kita dilahirkan rambut kita itu keriting, nanti di akhirat tidak ditanyai oleh Allah kenapa rambutmu keriting, kira-kira seperti itulah kira-kira. Dan itu bukan banyak ulama yang menjelaskan begitu, termasuk Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang disampaikan oleh Ustaz Yasin tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah jam 9:07. Saya kira sudah cukup pengajian kita malam hari ini, cukup mengobati kerinduan kita, agak cukup mengobati kehausan kita terhadap ilmu-ilmu hati gitu ya. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita tentram, semakin membuat kita nikmat dengan agama Allah, semakin membuat kita nikmat dengan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, kita sudahi pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Fuad. Iya, sami-sami. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Fuad. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz Fuad tadi di chatting WA salah informasi saya. Oh iya Pak Samami. Itu banyak saya terima itu ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, Bang. Memang informasi sekarang ini kan sulit ya untuk diverifikasi gitu ya. Iya, itu karena buka yang pertama kali ya dibuka itu dari Pak Abdillah, loh kaget saya, terus saya replay gitu. Tapi ada kebenarannya bahwa ada yang meninggal. Oh iya. Ustaz Fuad kan ada kebenarannya kan? Iya betul. Bahwa ada yang meninggal. Ya pertama yang meninggal itu juga boleh disebut sebagai ibu kami ya. Karena memang kami punya hubungan yang dekat dengan beliau. Tapi itu katakanlah bukan ibu yang melahirkan ya. Tapi ibu dalam bahasa Arab itu namanya Aburroh ya. Ibu spiritual lah, begitu namanya. Ya kira-kira begitu. Tapi tidak masalah lah. Tapi saya mengambil kesimpulan begini memang. Jadi ternyata memang kita ini semua kacau dengan informasi dari WhatsApp itu ya. Kacau. Bukan hanya soal ini aja. Dalam ilmu literasi itu critical thinking-nya perlu ditingkatkan itu. Karena ada detail yang misalnya padang bulan kok kemarin. Padang bulannya kan minggu yang lalu. Iya. Tapi begini Pak Ali, yang paling banyak itu ternyata kita ini sering tidak membaca postingan di atasnya. Iya. Nah, ini umumnya begitu. Padahal sudah diralat di atas itu. Saya sampai 3 kali ngeralat itu. Tapi masih muncul juga karena memang tidak dibaca yang sebelumnya. Ya. Ya betul. Jadi itu bagian dari literacy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat sedoyo. Yun pamit. Yun pamit Ustaz Fuad, yun pamit Ustaz Muntolim. Sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin.